Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, dan para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, saya ingin bertanya, siapa yang merasa dirinya itu lebih unggul daripada yang lain? Siapa yang selalu berteriak di panggung-panggung bahwa kastanya itu lebih mulia daripada yang lain? Siapa yang selalu mengagung-agungkan nasab daripada ilmu? Ayo pikirkan secara logika. Baik, oleh karena itu biar tidak salah paham, yuk kita dengarkan videonya secara seksama. Selamat menyaksikan. Ibnu Arabi ditanya, mana yang lebih dahulukan, Sayyid jahil atau yang bukan Sayyid tapi alim? Sayyid jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang, ma yazul bil junun, dengan junun. Baik, sudah jelas. Di sini memakai sebutan Sayyid. Ibnul Arabi ketika ditanya lebih didahulukan mana antara Sayyid dan orang alim, syarafu as-sayyid dengan syarafu al-alim, kemuliaan sayyid dan kemuliaan orang alim. Ya, Ibnu Arabi menjawab, katanya itu di videonya itu, lebih didahulukan sayyid. Kenapa? Karena jika sayyid mendapatkan atau terjangkit penyakit junun, tahu junun itu apa? Gila. Maka kemuliaan sayyidnya itu tidak hilang. Akan tetapi ketika orang alim itu gila, maka syaraful ilmi hilang. Kemarin itu ya, saya bertemu dengan Muhyiddin Akut dan menanyakan kepada saya, "Akhi," katanya, "saudaraku, kenapa jenengan selalu menentang habaib?" katanya. Saya tidak menentang orangnya. Yang saya tentang itu adalah perilakunya yang sombong. Yang selalu teriak-teriak di panggung menganjing-anjingkan kiai dan para ulama. Yang selalu teriak di panggung dengan pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang membandingkan satu kaki daripada kelompok mereka itu yang ahli maksiat, bahkan ahli zina dan minum khamr, itu katanya lebih utama daripada 70 kepala kiai yang alim. Itu sudah menyebar videonya, tidak asing lagi di telinga kita.
bahwa satu kaki Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 70. Sorry. Satu kaki Habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli minum khamr, itu lebih utama daripada 70 kepala kiai yang alim. Astagfirullah. Saya bilang, coba pikirkan secara logika. Dari mana istimbatnya itu? Apakah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis? Apakah itu tidak bertentangan dengan pernyataan-pernyataan para ulama? Bahkan ilmu yang diajarkan oleh guru kita di Mekah, tidak pernah guru kita berkata seperti itu. Belajar kepada Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar kepada 70 kiai yang alim. Ya itu kan oknum, ahi katanya. Dia itu bilangnya, itu kan oknum. Tidak semuanya kan seperti itu. Nah, video ini adalah ketuanya. Ini semoga ya sampai di telinganya dia. Ini ketuanya. Nah, ini sudah ketuanya. Ya, kalau ketuanya sudah menyatakan seperti ini, ya pengikutnya ke bawah ya sama. Oh itu oknum, saya bilang gitu. Ini sebelum saya mendapatkan video ini. Oh itu kamu bilang oknum. Apakah kamu belum pernah membaca kitab-kitab mereka? Ini bukan oknum, saya bilang. Akan tetapi ini adalah pengembangan dari ajaran-ajaran mereka yang menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis dan daripada ulama-ulama muktabar. Kenapa kamu bilang seperti itu? Apakah kamu punya bukti dan dalil? Dia nanya kepada saya. Nanti saya kasih buku hurufat yang sudah saya salin dari kitab-kitab mereka, lengkap dengan nama kitabnya dan penulisnya, bahkan dengan nomor halamannya, itu lengkap. Di antara hurufat mereka, ini si Faqih Muqaddam mengaku ana fikum ka Muhammad fi qaumi. Ana fikum ka Muhammad ala sairil anbiya. Jadi kemuliaanku di dalam kalian semua sama seperti kemuliaan Nabi Muhammad atas para nabi, itu katanya. Terus yang kedua, ana fikum ka Isa fi qaumi. Saya di dalam kalian semua sama seperti Nabi Isa di dalam kaumnya. Ini ajaran saya bilang itu. Ini tertulis dalam kitabnya. Oleh karena itu, akhirnya anak cucunya itu sombong semua. Nanti saya kirim buku hurufat saya agar menjadi bekal bagi Anda agar tidak tertipu oleh mereka. Nah, di sini saya mendapatkan videonya, ini ketuanya. Iya. Sayyid nasab, kemuliaan nasab dengan kemuliaan ilmu itu lebih utama kemuliaan nasab. Baik, yuk kita kaji. Yang pertama, kita cocokkan yang pertama kita cocokkan dengan Al-Quran. Iya. Siapakah di dalam Al-Quran yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti jawabannya orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, yang pertama.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu ke atas derajat, banyak derajat, banyak tingkatan. Terus, apakah ini sesuai dengan hadis? Ya, al ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, penerus perjuangan Nabi siapa? Penerus Nabi dan penerus perjuangan Nabi ialah para ulama. Nah, jadi sudah jelas di dalam Al-Quran yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang berilmu, bukan Ba'alawi. Apakah ada di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah mengangkat derajat Ba'alawi? Tidak ada. Ini satu. Terus, apakah ada di dalam hadis baginda Nabi bersabda bahwa pewaris baginda Nabi, penerus baginda Nabi adalah Ba'alawi? Tidak ada. Yang ada ialah orang yang berilmu. Iya. Baik. Kemudian, siapa yang diberi kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya orang yang berilmu, bukan Ba'alawi. Jadi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberi hikmat, ilmu kepada hambanya yang dihendakinya. Dan barang siapa yang diberi ilmu, diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia akan mendapatkan kebajikan yang banyak. Bukan Ba'alawi, iya. Terus sekarang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya siapa? Pasti jawabannya ulama, bukan Ba'alawi. Iya. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Jadi di sini syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal Ba'alawi, bukan. Tapi apa? Wa ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Yang disebut bahwa yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala yang pertama ialah Allah sendiri. Kemudian para malaikatnya, dan yang ketiga adalah ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang-orang yang berilmu, bukan Ba'alawi. Berarti pernyataan mereka itu menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti itu, teman-teman. Ini bukan oknum, tapi ini adalah ajaran yang diwariskan oleh para leluhur mereka, sehingga anak cucunya itu semua menjadi sombong. Sombong semua. Padahal sudah disebut di dalam hadis bahwa orang yang berbangga diri dengan leluhur ialah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berbangga diri dengan para leluhur itu adalah merupakan bara dari api Jahannam. Dan orang yang selalu membangga-banggakan leluhurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah hina, sama seperti hewan kecil yang
menggulung kotoran-kotoran dengan hidungnya. Ya, jadi ini ya, eh, sombong merasa paling utama dari yang lain. Eh, apakah dzurriyyah Nabi sama seperti mereka sombong-sombong? Tidak. Dzurriyyah Nabi yang asli yang kita temui di Mekah tidak ada yang sombong. Bahkan guru kami itu adalah dzurriyyah Nabi yang asli. Datanya valid, nasabnya tersambung kepada baginda Nabi. Tidak pernah mengagung-agungkan kakeknya. Tidak pernah. Bahkan mengagung-agungkan dirinya tidak pernah. Iya. Merasa mulia dari yang lain tidak pernah. Merasa lebih utama daripada yang lain tidak pernah. Beda dengan yang di sini, karena palsu selalu merasa lebih mulia daripada yang lain. Coba tanyakan, apakah ada tulisan atau pernyataan daripada para leluhur Sayyid yang ada di Mekah yang mengagung-agungkan para kakek moyangnya? Tidak ada. Oleh karena itu mereka tidak menonjol, karena mereka ya sama dengan manusia yang lain. Tidak ingin diagungkan, tidak ingin dimuliakan, tidak menonjol, diam. Jadi yang mendominasi ialah yang palsu. Karena selalu menyampaikan di panggung-panggung dakwah tentang leluhurnya. Yang hurufatnya tingkat dewa. Seperti itu, teman-teman. Padahal ya, banyak peringatan dari baginda Nabi bahwa orang yang sombong itu diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dicemplungkan kepada api neraka. Jadi dalam hadis qudsi, baginda Nabi fima yarwihi an rabbihi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari, faman naza'ani wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Ini ancaman jelas sudah. Kesombongan dan keagungan adalah pakaianku. Barang siapa yang mengambilnya, barang siapa yang mengambil salah satu darinya, barang siapa yang mengambil salah satu dariku, maka akan aku cemplungkan, akan aku lempar dia ke api neraka. Jelas. Dan dipertegas oleh sebuah ayat di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di dalam firman-Nya itu menjanjikan bagi orang-orang yang sombong. Apa yang dijanjikan? Neraka. Qala ta'ala, qila dkhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Qila dkhulu, dikatakan, masuklah wahai kalian semua kepada pintu-pintu jahanam, pintu-pintu neraka, khalidina fiha. Langgeng di sana. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Jelas. Fabi'sa maswal mutakabbirin. Sejelek-jeleknya tempat
bagi orang-orang yang mutakabir, yang sombong. Guru kami selalu memberi nasihat terhadap murid-muridnya agar tidak sombong. Alhamdulillah saya sampai hafal 2 syair yang selalu disampaikan oleh guru Sayyid yang di Mekah. Apa syairnya? Arba'atun muhlikatun li abdi, ana wa nahnu wali wa indi. Arba'atun muhlikatun li abdi, ana wa nahnu wali wa indi. Arba'atun, 4 hal. Muhlikatun, itu mencelakakan terhadap hamba. 4 hal membuat hamba celaka. Apa? Ana, saya terus. Wa nahnu, kelompok saya, golongan saya. Wali, apa yang saya miliki. Wa indi, dan apa yang ada pada diri saya. Kalau kelompok saya, kalau santri saya misalnya, kalau kepunyaan saya, kalau ada yang apa yang ada pada saya, ini. Dan ini mencelakakan. Iblis itu diusir dari surga, walaupun ahli sujud, ahli ibadah, dan alim. Sebabnya hanya sombong. Ana khairum min, saya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtahu min narin, khalaqtani min narin, wa khalaqtahu min tin. Jadi sudah jelas gitu teman-teman, bahwa akidahnya para habaib itu sebenarnya tidak sama dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau imam mazhab yang 4 tidak ada pernyataan dari beliau-beliau itu yang mengagung-agungkan kastanya. Coba cari di dalam kitab-kitab Abu Hanifah dan di kitab-kitab di dalam mazhab Abu Hanifah. Apakah ada yang ditemukan bahwa beliau itu mengagung-agungkan kasta? Tidak ada. Imam Malik juga begitu. Imam Syafi'i juga begitu. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Walaupun beliau-beliau itu adalah orang-orang hebat. Imam mazhab, tidak main-main jabatannya. Tapi tidak sesombong Faqih Muqaddam yang mengaku bahwa dirinya itu di atas segala-galanya. Nanti dibilang, oh ini satu harul waibah. Tidak, itu tidak harul waibah, ini tidak satu. Memang itu adalah karakter dakwah mereka yang sombong. Jadi madhabnya kaum Ba'alawi tidak sama dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sama. Silahkan dicocokkan. Kalau saya salah, disalahkan. Iya. Tidak ada di dalam madhab yang 4, madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang mengaku dirinya Allah kecuali kaum Ba'alawi. Tidak ada di dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah, baik di dalam Sufi, yang mengaku serah terima jabatan dengan Allah. Atau mi'raj 70 kali dalam sehari, tidak ada. Kecuali di dalam madhab kaum Ba'alawi. Seperti itu teman-teman, ini biar jelas. Dan semoga para muhibbin mendengar. Semoga para muhibbin mendengar. Jadi yang disampaikan oleh si ketua mereka, Rubito tadi, bahwa kemuliaan
sayyid itu lebih utama dari kemuliaan ilmu, itu adalah dalil yang diambil dari pernyataan Ibnul Arabi. Sedangkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, di dalam Al-Quran pada umumnya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya orang yang punya nasab atau yang menasab mulia, tidak ada. Orang yang berilmu. Nah, bahkan di dalam hadis ini juga diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Wahai para manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian itu satu. Wa inna abakum wahid. Dan bahwa sesungguhnya bapak kalian itu satu. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jam. Apakah tidak ada keutamaan bagi orang-orang Arab atas orang-orang Ajam? Tidak ada. Wala aswad ala ahmar. Dan tidak yang hitam lebih utama daripada yang merah. Tidak ada. Illa bittaqwa. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan takwa. Bukan dengan nasab. Bukan dengan habib. Bukan. Kecuali dengan takwa. Aballagtu. Ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Dengan takwa. Terus, kalau ada yang menanyakan, siapakah orang-orang yang bertakwa? Habib? Bukan. Orang yang punya nasab? Bukan. Jawabannya apa yang benar? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, siapakah orang-orang yang bertakwa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hamba-hambanya ialah al-ulama. Ini yang seperti yang disampaikan oleh Ma'ruf Khozin kemarin. Jadi para muhibbin ya, kalau ingin mengambil hujjah, ya ambillah yang muhkam. Jangan ambil yang mutasyabih. Yang muhkam itu apa-apa, dalil yang pasti, hunna umul kitab wa ukhur mutasyabihat. Jadi ambillah yang muhkam. Al-Quran, hadis, pernyataan ulama-ulama mu'tabarah, pernyataan imam-imam madhab. Jangan mengambil yang syubhat, yang rancu, yang tidak jelas. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Jadi, adapun orang-orang yang punya kesesatan, hatinya sakit, hatinya sesat, fi qulubihim zayg, yang ada dalam hatinya adalah kesesatan, apa? Mengikuti yang mutasyabih, mengikuti yang tidak jelas. Jadi, ini Ketua Rubitoh ini ya, Taufik Segap, menyampaikan kemuliaan Sayyid ini, nggak pakai Habib di sini. Menyampaikan kemuliaan Sayyid itu lebih mulia daripada kemuliaan ilmu. Itu dalilnya mutasyabih, Ibnul Arabi. Tidak jelas. Mengabaikan apa? Mengabaikan Al-Quran yang sudah jelas. Mengabaikan apa? Mengabaikan hadis-hadis baginda Nabi. Jadi katanya, siapa? Si Ma'ruf Khozin yang kemarin harus objektif. Ya kalau Ma'ruf Khozin mendengar ini ya harus objektif juga. Kalau Habibnya salah ya katakan salah. Jangan karena jadi muhibbin akut, Habibnya salah kemudian dibela. Seperti itu. Jadi ya para Habib ini ketika
menyampaikan hurufat-hurufatnya itu, atau menyampaikan ambisinya yang merasa lebih utama daripada yang lain, dan dirinya itu ya pernyataan-pernyataan yang tidak jelas, hujah-hujah yang syubhat, dan mengabaikan dalil-dalil yang pasti. Oleh karena itu jangan sampai tertipu. Iya. Jadi sudah jelas nggih bahwa kemuliaan itu lebih utama daripada kemuliaan ilmu itu lebih utama daripada kemuliaan nasab, karena kemuliaan ilmu, orang yang berilmu itu disebut oleh baginda Nabi sebagai penerus perjuangan baginda Nabi, pewaris Nabi. Adakah kemuliaan yang lebih tinggi daripada predikat pewaris Nabi? Tidak ada. Yang kedua, Allah sendiri yang mengumumkan bahwa Allah mengangkat derajat-derajatnya orang-orang yang berilmu di dalam Al-Quran ini sudah jelas. Tapi menurut Habib, beda dengan Al-Quran dan Al-Hadis, kemuliaan nasab itu lebih didahulukan daripada kemuliaan ilmu. Ini bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita ikut yang mana? Ya, jawabannya kita ikut yang mana? Pikirkan secara logika. Ya, kita ikut kepada Al-Quran dan Al-Hadis, innama yadzakkaru ulul albab. Jadi kita ikut Al-Quran dan Al-Hadis. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.